Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita sekarang membahas satu topik ya, isu yang sangat menarik, yaitu apa? Perbedaan dukun, ahli hikmah, dan kiai. Kenapa penting? Karena ini bagi umat Islam adalah soal penjagaan akidah, ya, soal menjaga tauhid. Bahaya kalau umat Islam terjebak pada ini dan tidak bisa membedakan mana dukun, mana kiai, mana al-hikmah, sehingga dia terjebak pada kesyirikan, ya. Nah, dukun dan kiai itu jelas dua makhluk Allah yang berlawanan, ya, yang berbeda. Yang satu menggiring pada kesesatan, yang satu lagi mengajak pada ketakwaan. Antara keduanya banyak perbedaan yang mencolok, tapi pada fungsinya ada juga beberapa kesamaannya. Misalnya nih, persamaan dukun dan kiai. Keduanya bisa meramal. Keduanya menjadi tempat konsultasi masyarakat yang punya masalah. Kemudian membantu mengobati penyakit dan sebagainya. Itu kan kesamaan-kesamaannya. Bagi orang awam, fungsi dukun dan kiai sering agak sulit dibedakan karena keduanya sering melakukan hal yang sama. Banyak kiai melakukan praktek pendukunan, tapi tidak ada sih dukun melakukan praktek perkiaian. Karenanya kaum muslimin harus hati-hati, karena sekali terpeleset pada kemusyrikan, bahayanya dunia akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa mempercayai ramalan seorang dukun, maka 40 hari ibadahnya tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ngeri. Dan syirik adalah termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Nah, perbedaannya itu apa saja sih, ya, antara dukun dan kiai dan al-hikmah yang harus kita ketahui. Dukun itu jalannya bengkok, jalannya sesat. Kiai al-hikmah itu jalannya lurus, tauhid kepada Allah. Tapi agar kita tidak salah melangkah, ya, yang akan mengakibatkan kerugian kita dalam agama, dunia akhirat, maka kita wajib mengetahuinya. Sekarang kita kupas satu-satu, ya, perbedaannya itu apa saja. Ini ada beberapa aspek yang akan kita bahas nanti dari perbedaan kedua sosok itu, kiai, dukun, dan al-hikmah. Pertama, dari jenis ilmu. Dukun itu ilmunya dikenal luas, ilmu sihir, ilmu hitam, ya. Nah, kiai atau ahli hikmah yang lurus adalah ilmu agama. Tujuan dukun itu kekuatan dan kesaktian dan komersial, mencari uang, ya. Nah, tujuan kiai ketaatan kepada Allah, menggiring orang, pasien, masyarakat kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Lalu ketiga, cara perolahan ilmunya nih. Gimana? Dukun itu ilmu yang bertentangan dengan proses syariat agama. Atau bisa jadi dia sesuai dengan syariat agama, tapi di tengah jalan dia berbelok. Dibelokkan caranya. Ada cara-cara yang melanggar syariat agama. Atau memiliki ilmu agama kemudian salah niat, jadi melakukan praktek perdukunan. Nah, itu ilmunya dukun. Tapi kalau kiai dan ulama, al-hikmah, perolehannya adalah dengan belajar agama untuk membentuk kesolehan diri, meningkatkan ilmu, ya, untuk berdakwah dan sebagainya. Itu cara perolehannya. Belajarnya di pesantren, di para ulama, di guru-guru spiritual, ya, orang-orang yang dianugerahi Allah ilmu dan sebagainya. Lalu keempat, sumber ilmunya. Sumber ilmunya kalau dukun dari iblis, ya, dari setan. Kalau kiai dan ulama, al-hikmah yang lurus itu dari Allah, Nabi, dan para ulama. Tentang sumber ilmu dukun itu dari iblis, ya, akan ada dikisahkan tuh dalam hadis yang cukup panjang bahwa iblis itu mencuri-curi berita dari Allah yang diberikan kepada malaikat di langit. Kemudian itu diintip-intip tuh oleh iblis tuh, diintip-intip, diambil informasinya, misalnya tentang rezeki, tentang nasib, tentang pekerjaan, tentang apa saja kehidupan.
tentang nasib-nasib seseorang, diintip-intip, didengarkan, lalu dicuri informasi itu, lalu oleh iblis diturunkan tuh ke dukun-dukun, diberitahukan ke dukun-dukun. Makanya banyak dukun yang bisa meramal dan ramalannya benar. Tapi bahayanya itu, ya, sumbernya dari iblis dan tujuannya nanti untuk kesesatan agar tergantung pada dirinya, ya, dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu keempat, sumber ilmunya. Yang kelima, pasien diarahkan kemana tuh? Beda tuh dukun dengan kiai ulama. Pasien itu kalau dukun diarahkan untuk setia dan taat pada dirinya dan jauh dari Allah. Begitu. Kalau kiai ulama ahli hikmah itu untuk diarahkan untuk taat kepada Allah. Ya, dinasihati dengan ibadah, dinasihati agar bertaubat. Pasien atau tamu yang datang dinasihati agar meningkatkan ketakwaannya, meluruskan niatnya, kan begitu. Jadi untuk taat kepada Allah, itu bukan untuk taat pada dirinya. Kiai ulama tidak akan menyuruh pasien dan tamunya itu mentaati dirinya, ya, karena itu bahaya. Kecuali taatnya pada ilmunya, pada nasihatnya yang benar. Itu yang kelima. Keenam, dalam motivasi menolong. Nah, bedanya lagi apa? Kalau dukun tujuannya materi, keuntungan, kepuasan. Itu. Kalau kiai ulama yang lurus al-hikmah sebagai ibadah. Bahwa dari ibadah menolong atau membantu orang itu dia mendapat rezeki, nggak ada masalah, tapi tidak ditarifkan, ya, tidak ditentukan. Kiai ulama dan al-hikmah yang lurus itu mengutamakan keikhlasan semampu mungkin, begitu. Tapi bukan tujuan utama itu materi dan keuntungannya. Ya. Keenam tuh. Ketujuh, ya, bentuk komunikasinya beda lagi ini. Kalau dukun komunikasinya kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada tamunya itu pamer kemampuan, pamer meramal-ramal, segala diramal, padahal banyak yang tidak perlu, banyak menceritakan yang akan terjadi, padahal belum tentu bermanfaat. Senangnya dipuji, menolong tanpa menimbang-nimbang. Perlu tidaknya pertolongan itu diberikan, itu dukun. Nah, kalau kiai atau ulama al-hikmah menghindari pamer kemampuan diri, tawadu dia, memberikan nasihat dan bimbingan agama. Dia menghindari meramal-ramal, ya, sangat tuh. Kiai ulama al-hikmah yang terjaga tauhidnya sangat menjaga itu dari meramal tuh, walaupun dia bisa, walaupun dia mampu diberikan kemampuan itu oleh Allah. Tapi sangat menjaga karena bahaya bagi tauhidnya, bagi keimanannya. Kemudian berhenti melayani orang bila persepsi orang padanya adalah dia tukang ramal. Dukun, kiai ulama yang lurus itu langsung berhenti, itu nggak mau diteruskan. Bahaya, ini pasien dan tamunya ini menganggap saya tukang ramal. Wah, bahaya, dihentikan oleh dia karena itu bisa mencelakakan. Lalu memilih mana yang perlu diceritakan dan mana yang tidak kepada orang lain, kepada orang awam, kepada masyarakat. Kiai itu begitu, ulama itu begitu, al-hikmah yang lurus itu begitu. Beda dengan dukun. Ya. Jadi gimana kalau ada kiai ulama tapi seperti dukun, ya dia dukun berarti. Walaupun dia punya pesantren, walaupun dia bersorban, walaupun dia berjubah, walaupun dia rajin ke masjid mengajarkan ilmu agama, banyak santrinya. Tapi kalau melakukan praktek-praktek perdukunan seperti yang disebutkan tadi, ya dia dukun berarti. Hati-hati, umat Islam perlu sangat peka menghadapi masalah ini. Ketujuh tadi ya. Sekarang ke-8, sifat pelayanannya bagaimana? Ini juga beda. Dukun itu tidak ada usaha memperbaiki pasien agar menjadi lebih baik dan lebih benar dalam menjalankan syariat agama dan kehidupan. Gak ada itu dukun. Dia tidak berorientasi dan tujuannya bukan ke situ. Dan kedua, dia melayani keinginan apa saja termasuk balas dendam. Ada tamu, ada pasien datang mengeluh misalnya ya, punya masalah dengan saudaranya, dengan temannya, dengan teman di kantornya, sakit hati. Misalnya soal rebutan harta waris misalnya, atau soal pekerjaan, soal uang, soal bisnis, apapun. Ya, dia merasa dikhianati, sakit hati, agama tidak punya, datanglah ke dukun. Dan dukun itu melayani keinginan apa saja termasuk balas dendam.
menyakiti, mengirim penyakit, meneluh dari jauhan, santet dan sebagainya, sihir dilakukan tuh oleh dukun gitu. Jadi ulama kiai kalau ada yang begitu itu dukun. Nah, tapi kalau ulama sih wallah insya Allah tidak akan ada ya, ulama yang lurus. Ahli hikmah yang lurus juga tidak akan melakukan begitu. Nah, kalau kiai dan ulama, sifat pelayanannya dia membimbing untuk lebih taat beribadah, memperbaiki akhlak dan meningkatkan kualitas kesadaran dirinya. Itulah ulama, itulah kiai. Ya. Nah, itu ke-8 tadi ya. Sekarang ke-9. Yang disambatnya apa? Yang ditujunya apa? Nah, kalau kiai, kalau dukun, ya kita tahu itu makhluk-makhluk halus, arwah-arwah masa lampau, karuhun-karuhun yang dulunya bukan ulama besar, bukan ulama hebat, bukan ulama yang lurus, tapi orang-orang sakti yang punya ajian-ajian, yang punya kemampuan-kemampuan hebat, ya. Disambat, diminta bantuan untuk memberikan jawaban atas permintaan pasien atau tamunya. Nah, itu bahaya. Kalau ulama dan kiai yang lurus, yang disambat atau dituju hanya Allah. Diminta doakan kepada Allah, minta petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah. Kan begitu. Ya. Lalu yang keberapa? Yang keberapa? Ke-10. Yang dianjurkannya apa? Beda lagi ini. Kalau dukun yang dianjurkan itu bertentangan dengan ajaran agama. Apa saja yang bertentangan agama? Kalau kiai ulama yang sesuai dengan ajaran agama, ya. Nah, ini. Atau syarat. Dukun itu syaratnya aneh-aneh, ya. Tidak ilmiah, penuh mistik, klinik dan gaib, tapi menyesatkan. Misalnya, kamu nanti ke sini bawa ya telur asin 7 butir, telur ayam 5 butir, kembang 7 rupa, kemudian bawa daun kelor, bawa pete, bawa menyan 2 kilo, ya, dan sebagainya yang aneh-aneh. Tujuannya nanti dia akan menyantet, menyihir dari kejauhan. Bawa benang yang tipis dengan kain putih, isinya adalah cabai merah dengan bawang, misalnya, apa saja yang aneh-aneh. Yang penjelasannya bukan agama, tapi memang ilmu sihir atau ilmu santet. Dalam Islam juga ada yang begitu, syarat-syarat begitu, tapi penjelasannya tidak melanggar syariat. Penjelasannya ilmu, ada penjelasan ilmu agamanya. Begitu. Nah, dan terakhir bedanya dari dampak bagi yang sering dekat. Ini bahaya, ya. Kalau ke dukun, dampaknya apa? Kagum, hormat dan ketagihan terus-menerus untuk bertanya agar dia meramal yang akan terjadi untuk melayani keinginan dirinya. Itu dukun. Ya, kalau kita dekat dengan seseorang yang berilmu, ilmu gaib, bisa meramal, bisa membaca sesuatu, bisa menentukan macam-macam, tapi hasil dari kitanya adalah hanya kagum, hormat, ketagihan terus untuk bertanya agar dia meramal-ramal, dan dia pun sering ramal gitu ya, apalagi dengan jelas dan detail tentang sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Itu sudah jelas dukun, itu jangan dipercaya, bahaya bagi agama dan keyakinan dan tauhid. Nah, kalau ulama menghindari itu semua, ulama, kiai dan ahli hikmah yang lurus itu menghindari. Jadi dampaknya kalau kita dekat kepada mereka adalah kesadaran agama, kesolehan yang meningkat, ingin belajar agama lebih dalam lagi, ingin bertaubat, ada ketenangan hati, kedamaian jiwa dan sebagainya. Kan begitu itu bedanya. Ya, itulah perbedaan dukun, kiai dan ahli hikmah. Tapi ada satu lagi nih yang sangat penting. Menurut seorang ulama juga itu beda tipis tuh perbedaan antara dukun dengan ahli hikmah. Banyak dukun yang seperti ahli hikmah, banyak ahli hikmah yang mempraktekkan perdukunan. Itu gimana itu? Dia disebutnya ahli hikmah, kiai, gitu ya. Menguasai kitab-kitab, bisa baca kitab, bahasa Arabnya lancar, ya. Kemudian pengetahuan agamanya luas lah. Tapi dia sebetulnya dukun juga karena sering melakukan praktek perdukunan.
Cirinya yang mana? Yang tadi itu yang saya sebutkan ada 11 itu, ya. Kalau dia full seperti dukun, ya dia dukun asli walaupun berjubah, walaupun punya pesantren. Tapi kalau setengahnya dia melaksanakan kedukunan, ya dukun dia setengahnya. Kalau sedikit ya dia dukunitasnya sedikit. Dukunitas itu perdukunannya sedikit ya. Kalau tidak ada ya alhamdulillah dia berarti ulama dan kiai al-hikmah yang lurus. Begitu ya penjelasannya. Umat Islam hati-hati ketika bertanya, datang kepada siapa, pelajari dulu, lihat dulu ya ilmunya, kemampuannya, terutama akhlak dan ibadahnya, dan terutama lagi tauhidnya dulu periksa. Kalau tauhidnya salah, celaka ya. Kalau ibadahnya asal-asalan, tidak kelihatan benar ya, banyak melanggar syariat, sudah jauhi, bahaya ya. Tapi kalau tauhidnya lurus, mengajak hanya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, dalam ibadah sehari-hari juga dikenal dengan orang saleh, kemudian kata-katanya menyejukkan, lurus ya, dan benar, kemudian juga dipercaya oleh masyarakat sebagai ulama yang lurus, kiai yang lurus, ahli hikmah yang lurus. Nah, kita boleh bertanya sebagai wasilah ya, mudah-mudahan mereka memberikan bantuannya atas ilmu yang dititipkan kepada mereka untuk membantu tetangganya, sahabatnya, masyarakat dan kaum muslimin. Itu ya. Jadi kemampuan gaib, kemampuan spiritual itu ada pada dukun, kiai dan ulama dan hikmah. Tapi kita sebagai orang Islam harus mampu membedakannya agar tauhid dan akidah kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Begitu saja penjelasannya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.